أتاك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, dialah pria pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia juga orang pertama yang mengakui perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW untuk menerima perintah salat. Dikutip dari buku Biografi Abu Bakar As-Siddiq karya Muhammad Hasan Haikal disebutkan, nama kecil Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Konon nama itu merupakan pemberian dari sang ibu yang bernazar jika melahirkan anak laki-laki maka akan diserahkan untuk pengabdian kepada Ka'bah. Abu Bakar juga memiliki nama lain yaitu Atiq. Setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar mendapat tambahan nama As-Siddiq. Gelar itu diberikan oleh Rasulullah SAW sebab dialah pria pertama yang beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Abu Bakar jugalah yang pertama mengakui perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di saat orang lain tak percaya, bahkan ada yang murtad. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada pagi hari 28 Rajab sekitar tahun 620 atau 621 Masehi, 10 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Saat itu, orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, apakah dia percaya bahwa Muhammad pergi ke Baitul Maqdis pada malam di 27 Rajab? Jika ia berkata demikian, maka itu benar, jawab Abu Bakar. Selain sebagai orang pertama yang masuk Islam atau As-Sabiqunal Awalun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang royal terhadap Rasulullah SAW. Dia juga terkenal sangat zuhud. Ada dialog antara Abu Bakar dengan putrinya, Sayyidah Aisyah, seperti yang ditulis dalam kitab An-Nisul Mu'minin, karya Syafu Al-Murtab. Suatu hari, Aisyah menjenguk ayahnya yang sedang terbaring sakit. Kepada sang ayah, Aisyah menyarankan untuk dipanggilkan seorang ahli pengobatan. Namun Abu Bakar mengaku sudah diobati. Kepada putrinya yang juga istri Rasulullah SAW, Abu Bakar mengaku oleh ahli pengobatan dia diperbolehkan melakukan apa saja. Hal ini menandakan bahwa sakitnya Abu Bakar sudah parah dan mendekati kematian. Musabab, semua harta Abu Bakar sudah disedekahkan untuk perjuangan Islam. Tak ada lagi yang tersisa, bahkan untuk selembar kain baru sekalipun. Sayyidah Aisyah pun bertanya, dengan kain mana aku nanti mengkafani jenazah ayah? Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum sholat bersama Rasulullah SAW, jawab Abu Bakar. Namun menurut Sayyidah Aisyah, baju itu sudah usang. Dia pun menawarkan untuk membelikan kain kafan yang baru. Namun Abu Bakar menolaknya. Orang hidup lebih berhak atas segala sesuatu yang baru ketimbang orang mati, jawab Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi.
Pada Senin petang, Umar bin Khattab bersama dengan Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Abu Bakar memakamkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah SAW. Dialog Sayyidah Aisyah dan Abu Bakar tersebut membuktikan kematangan psikologi mereka dalam menyikapi fenomena kematian. Kematian bukan hal yang menyeramkan. Mati pasti terjadi sebagai jembatan berjumpa seorang hamba kepada Rabb-Nya, lalu mempertanggungjawabkan apa yang manusia perbuat selama di dunia. Pilihan Abu Bakar agar dikafani menggunakan baju lusuh yang biasa dikenakan saat sholat bersama Nabi SAW mengesankan setidaknya dua hal. Pertama, kecintaan beliau yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW. Kedua, bukti kebersahajaan Abu Bakar yang istiqomah saat hidup hingga maut menjemput. Yang paling menarik adalah saat ia menjawab tawaran Sayyidah Aisyah yang hendak membelikan kain kafan baru. Ia menampiknya dengan alasan bahwa barang baru hanya layak untuk orang hidup, bukan orang mati. Pernyataan yang terakhir ini sejatinya bukan sekedar penolakan, melainkan pesan untuk mereka yang masih hidup bahwa gemerlap duniawi tak lagi relevan ketika jasad seorang sudah tertimbun di dalam tanah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar begitu mudah masuk Islam karena beliau sejak masih muda bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengenal betul siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong sekalipun. Maka seketika Nabi Muhammad mendakwakan Islam dengan mudah, Abu Bakar tanpa ragu-ragu masuk Islam. Dari tangan Abu Bakar lah masuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan masih banyak sahabat Nabi yang lain yang masuk Islam karena perantara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang dipilih Allah untuk menemani Nabi Muhammad hijrah. Selama berada di Gua Sur, Abu Bakar setia menemani Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hampir meninggal, maka diutuslah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat, dan ini adalah isyarat dari Nabi bahwa kekhalifahan setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin kaum muslimin selama dua setengah tahun lamanya. Abu Bakar wafat karena sakit, dan riwayat lain Abu Bakar wafat karena diracun kaum Yahudi yang dengki akan Abu Bakar. Rahimahullah Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.